Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Fitriani. Saya kelas PAI 4D. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran, di mana materi ini ada pada mata kuliah metode pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu apa sih itu arti dari pembelajaran? Apa itu belajar? Apa itu pembelajaran? Ya, pasti kalian belum tahu kan? Kadang biasanya kayak kata-kata ini tuh familiar, tapi definisinya pun kita kadang masih keliru. Hai teman-teman, baik, langsung saja masuk di pembahasan. Yang pertama, apa sih itu belajar? Nah, apa pembelajaran? Belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada individu, baik dari segi kemampuan, keterampilan, dan segi sikap. Tersebut diperoleh dan secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari bayi sampai tua. Nah, yang kedua, apa sih itu pembelajaran? Nah, pembelajaran berasal dari kata ajar, yang berarti petunjuk, di mana pembelajaran ini merupakan proses interaksi antara pendidik dan juga peserta didik, di mana di situ terjadilah proses pembelajaran. Jadi kawan-kawan, jadi perbedaan antara belajar dan pembelajaran, di mana belajar itu adalah perubahan tingkah laku kita, baik dari individu kita berdasarkan kemampuan, keterampilan, mulai kita dari bayi sampai kita dewasa dan sampai kita tua. Nah, itu disebut dengan belajar. Nah, terus kalau pembelajaran adalah pembelajaran itu proses interaksi dari pendidik dan juga peserta didik. Nah, di situ terjadinya pembelajaran. Jadi teman-teman, ada beberapa prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama, meningkatkan pencapaian peserta didik, di mana pasti dalam proses pembelajaran pencapaian itu menjadi tujuan apa yang kita inginkan. Nah, pencapaian itu terus ditingkatkan. Terus yang kedua yaitu membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat, di mana pembelajaran ini mulai dari kita bayi terus sampai dewasa sampai tua, itu menjadi sesuatu yang kita hayati sepanjang hayat. Terus yang ketiga yaitu mendukung kompetensi dan karakter, kayak mendukung pengembangan kompetensi kita dan karakter kita. Jadi pembelajaran yang diharapkan itu bukan hanya pembelajaran dari otak saja, tetapi juga karakter dan kompetensi kita perlu ditingkatkan. Nah, yang keempat yaitu menerapkan pembelajaran yang relevan, di mana kita sebagai pendidik untuk melihat peserta didik apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi dari berbagai metode pembelajaran yang kita pakai, kita menerapkan metode yang relevan pembelajarannya ya. Terus yang kelima yaitu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran, di mana ciri-ciri pembelajaran yaitu terjadinya perubahan perilaku pada individu. Contohnya seperti dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, contohnya apa? Tadinya seorang anak belajar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi ketika dia sudah belajar, maka dia sudah mengetahui tentang perkalian. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, itu perkembangan yang terjadi pada perilaku individu. Ciri-ciri yang kedua yaitu perubahan buah dari pengalaman karena adanya hasil interaksi. Jadi, contohnya seorang anak pertamanya dia tidak mengetahui api itu panas, cuma dikasih tahu sama orang tuanya api itu panas. Tetapi ketika kan dia belum pernah berinteraksi dengan api, tapi setelah ia memegang api panas, maka dia akan belajar dari interaksi tersebut bahwa ia mengetahui bahwa api ini berbahaya didekati karena panas. Adapun ciri-ciri yang ketiga yaitu perubahan relatif menetap. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada orang yang ingin lomba tinju, contohnya di ring. Nah, ketika dia suntik tinju, dia akan merubah ototnya menjadi kuat. Tetapi setelah suntik tinju itu efeknya sudah sudah mereda begitu, nah dia kembali menjadi tidak kuat. Beda dengan orang yang sudah berlatih terus sudah pokoknya menguatkan staminanya, ototnya. Nah, itu perubahannya relatif menetap. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama adalah guru sebagai
sumber pendidik, terus siswa yaitu sebagai peserta didik, terus tujuan, terus metode pembelajaran, materi pembelajaran, alat pembelajaran, media seperti papan tulis, spidol, buku, pulpen, adapun kayak teknologi seperti proyektor dan juga evaluasi dalam pembelajaran. Baik, itulah dari pengertian hakikat pembelajaran dan juga belajar. Jadi sampai sini mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Di metode apa namanya? Ayah. Ku kirim ke selain prinsip-prinsip pembelajaran, di mana yang pertama contohnya seperti seorang, kenapa kalian bicara di belakang kamera? Nah,